Halo, aduh, Afwan koneksinya nggak bagus nih, jadi tethering dulu. Oke, kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah share ulang ya screen-nya ya. Tadi kita baru bahas ini ya. Jadi ini teks prosedur atau procedure text yang bicara tentang how to do something. How to do something artinya bagaimana melakukan sesuatu. Kalau di makanan kan kemarin kita lihat gimana cara bikin. Misalnya misal pukat dan seterusnya itu berarti how to make something. Tapi kalau ini how to do something, yaitu mengapain, mau ngeprint gitu ya. Jadi pertanyaannya nih kalau mau dijawab, what is the picture about? What is the picture about? Artinya ini gambar ini tentang apa? Ini gambar tentang apa gitu ya. Berarti it tells how to print a file. Jadi kita biasanya kalau mau ngeprint dari file Microsoft Word, berarti kita masuk ke fitur print, terus ya udah di situ klik-klik aja mana yang sesuai. Misalnya kita sesuaikan dulu dengan tipe printernya, berarti kita klik di bagian sini ya kan, printer properties, terus apakah fit print all pages, semua halaman di file itu ataukah halaman tertentu, one sided, satu sisi atau dua sisi, dan seterusnya ya. Terus ini ukuran kertas nih, folio atau kuarto atau gimana ukuran kertasnya. How to print a file from in Microsoft Word. Atau how to print a Microsoft Word file, gitu aja, lebih gampang. Oke, how many copies the document will be printed? Berapa rangkap ya, berapa rangkap copies? Maksudnya mau dibuat berapa rangkap? Kita lihat dari sini nih. Kalau mau dibuat berapa rangkap, lihat dari sini. Copiesnya hanya satu. Kalau klik ke atas up, berarti nanti nambah jumlahnya. Kalau ke bawah berarti kan berkurang. Berarti kita jawab di sini. How many copies? One copy. Udah tahu cara membuat singular jadi plural noun ya. Kalau copy, singular noun, berarti belakangnya ends with a Y. Tapi kalau misalnya lebih dari satu, more than one page, berarti copies omit the Y and then you should substitute it with I plus ES. Y-nya dibuang terus diganti I tambah ES. What should you do when you manually print on both sides? Apa yang seharusnya kamu lakukan? Sebaiknya kamu lakukan jika kamu secara manual berarti nggak otomatis ya. Print on both sides. Mencetak, print itu mencetak ya maksudnya ngeprint pada kedua sisinya. Kedua sisi berarti depan belakang. Berarti gimana caranya? Udah pernah belum ya? Ini kalian kerjain? Belum pernah ya? Nah ini di bawahnya, karena udah diklik, ke bawahnya ada reload paper. Reload paper artinya kita masukin lagi masukin lagi papernya ke dalam printer. Ya, dipasang ke printer. Oke, silakan Rehani. Jadi yang harus ditulis di sini reload paper. Jadi kita udah masukin kertas, terus dia mencetak satu sisi, kita ambil, masukin di balik ya, sisi yang baliknya, di sebaliknya itu the other side of paper, nanti masukin lagi ke situ. Reload paper when prompted to print the second side. Itu yang harus dimasukin ya. Reload paper artinya dimasukkan lagi kertas when prompted. Prompt itu artinya maksudnya ketika dia minta untuk ditambahin kertas baru lagi. Prompted to print the second side. Sisi yang kedua. The second side. Oke. Okay. Number 4, what is the size of the paper? Ukuran kertasnya apa? Nah, apa nih ukuran kertasnya di sini yang udah diklik? Belum ada tanda yang kuning ya. Kalau udah dipilih berarti kan dia warnanya kuning sebenarnya ya. What is the size of the paper? Belum jelas di situ. Bisa pilih yang ini, bisa pilih misalnya kalau letter berarti 8,5 inch kali 11 inch. Nanti kalau yang A4 berarti dia ukuran kuarto dan seterusnya. Ini yang mana nih? Gak jelas.
Nanti dulu ya, tinggalin dulu aja. What is the name of the printer? Kalau merek printernya, brandnya berarti lihatnya ke sini. Send to OneNote berarti soalnya nanti ada yang Epson 3110 misalnya, ada yang Canon scan 6600 misalnya, ada ya macam-macam. Nah ini OneNote 2010. Berarti ini yang udah ready, udah diinstal sama driver ke situ itu ya berarti ya. Nanti kalau misalnya lebih dari satu jenis printer berarti kliknya di sebelah sini nih. Kliknya di sebelah sini yang tanda drop down ke bawah. Berarti OneNote 2010. Oke, itu seperti itu cara jawabnya. Aduh ya ini rada ribet ya. Ini cara bikin apa nih? Kayaknya cara ngerakit shelf kayak rak gitu, tapi yang bahannya dari apa ini? Glass atau dari apa nih? Oh ya glass beneran. Bahannya dari glass. Arrange your glass pieces in an open area, disusun. Ya, pieces maksudnya lembaran-lembaran gelas. Ini bahannya dari glass soalnya. Kaca in an open area, di ruang terbuka. Put the bottom piece of the glass. Letakkan di bagian yang bawah ya. Piece of the glass down, letakkan di bawah. Bagian yang akhir. Surrounded by the front. Dikelilingi oleh yang diikuti oleh yang bagian depannya, back and side, belakang dan samping, sisi-sisi yang sampingnya. Remember that the side should be just shorter than the final measurement so they can snugly fit into the length between the front and back. Those will go up first. Ini teknis banget ya. Intinya sisi-sisinya, bagian sisinya sides itu harus sedikit lebih pendek daripada yang ukuran akhirnya. Jadi bisa ngepas fit into the length. Ngepas di bagian panjangnya between the front and back, antara bagian yang depan dan bagian belakangnya. Oke, the difference in thickness, perbedaan di tingkat ketebalannya, thickness should be twice the size of the glass. Haruslah 2 kali lebih besar daripada ukuran kacanya itu sendiri. If we have a 1/4 ya inch, kalau kamu punya 1/4 inch thick glass, jadi tingkat ketebalan kaca ini nanti ada yang kalau di sini dia bilang 1/4 inch ya. Kalau misalnya kita pakai yang ukuran segitu, your side pieces should be 1/2 inch shorter. Bagian yang sisi lembaran, pieces lembaran di bagian sisi, yang bagian samping. Karena nanti kan kalau ini jadi rak, ada bagian depan, belakang, dan sisi samping kanan kiri itu sides. Ya kan? Itu harus 1/2 inci lebih pendek. To account for the 1/4 on either side. Ya supaya bisa pas aja sama yang bagian 1/4-nya tadi, 1/4 inci di sisi-sisinya. Kayaknya nggak usah diterjemahin semua deh, banyak banget. Nanti diterjemahin sendiri aja ya. Karena ini panjang banget, nanti habis waktunya. Saya mau latihan aja nanti. Oke, ada vocabulary yang perlu diperhatikan di sini. Kalau how to make something, biasanya kan barang-barang. Maka dia bukan ingredients lagi. Kalau ingredients itu istilah yang dipakai untuk ngomongin bahan-bahan di how to make something yang food sifatnya, itu ingredients. Tapi kalau materials, ini bahan-bahan yang kayak gini nih, glass, terus dan seterusnya ya. Manual itu petunjuk atau pembuatan pemakaian. Instruction cara. Instruction ini dicara kalau dia itu membuat barang atau benda ya. Tapi kalau dibuat makanan kita biasanya bilangnya steps gitu ya. Steps langkah-langkahnya apa aja gitu. Oke, aim ini arah atau tujuan bisa. Tujuan, tapi kalau di konteks ini mungkin aim tuh arahkan kemana gitu ya. Oke. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Lanjut aja kita. Grammar zone ini apa nih? Oh, sama ya. Kelas 7, 8, 9 nih kebetulan simple present tense semua. Oke, nggak apa-apa. Kita masuk ke sini aja biar ini harus dijelasin soalnya simple present tense itu fungsinya dia tense. Tense itu apa ya? Karena tense itu hubungannya sama waktu dan konjugasi atau tasrif kalau di bahasa Arab. Jadi kayak misalnya kalian nanti mentasrif 14, tasrif istilahi, tasrif lugawi, tapi nanti ini misalnya di fi'il mudhari misalnya gitu ya.
Nah, ini di simple present tense ada 12 tenses di bahasa Inggris. Kalau ini berarti tujuannya yang pertama atau fungsinya untuk menyatakan kebiasaan, habitual actions. Apa sih yang jadi kebiasaan sehari-hari? Misalnya I wake up at 5 o'clock, saya bangun, melek. Wake up itu baru melek aja, tapi kalau get up udah bangun berdiri sak badan-badannya. Ya, itu bedanya. Wake up itu baru melek ya, mulet-mulet segala macam itu 5 o'clock. Ini kebiasaan ya. She goes to the market every Sunday morning. Dia pergi ke pasar setiap, ada kata every berarti setiap Ahad pagi pasti dia pergi ke pasar. Itu udah jadi kebiasaan dia. They play basketball at weekends. At weekends, weekend tuh akhir pekan, berarti Sabtu Ahad. Kenapa ada huruf S? Karena dia setiap Sabtu Ahad, setiap pekannya, di setiap bulannya dia seperti itu. They play basketball at weekends, pasti. Gitu. Oke, ini kebiasaan semua, habitual actions. Atau habits gitu aja lah biar gampang. Ya. Menyatakan yang kedua, menyatakan fakta, general fact. Semua yang jadi sunatullah, semua yang jadi hukum alam, hukum fisika, dan seterusnya, itu masuknya pakai tense ini juga, simple present tense. Nanti sudah kasih rumusnya. Di sini, the sun rises in the east. Oke, lihat, perhatikan tandanya. Tenses itu perubahan di kata kerja karena dia berhubungan dengan waktu. Jadi yang dilihat adalah kata kerjanya rises. Ya. The moon goes round the earth. Ya, ini the sun rises in the east, matahari terbit di timur, kecuali di nanti kiamat. The moon goes round the earth. Bulan itu mengelilingi ya, mengelilingi bumi, orbitnya. The stars sparkle at night. Bintang-bintang berkelip apa sih, bersinar ya di malam hari. Itu fakta. Berarti bintang dimanapun, bintang di Jogja, bintang di Cikarang, pasti begitu ya. Pasti seperti ini, seperti mataharinya pasti begitu, pasti rises in the east. The moon juga pasti goes around the earth. The stars sparkle at night. Kalau pas nggak mendung, kalau pas nggak hujan, langit cerah itu baru gini. Dimanapun di belahan dunia pasti begini. Makanya dibilang fakta umum, fakta general fact. Yang ketiga fungsinya menyatakan kejadian yang terjadi saat ini, present actions. Yang terjadi saat ini apa nih? Atau situasi yang nggak berubah, unchanged situation. Ya, the temperature goes lower in the evening. Temperature itu suhu. Jadi kalau suhu itu goes lower, berarti menurun, ya, semakin rendah. Di evening itu kan mulai maghrib ke atas. Berarti di malam hari emang biasanya suhu, kalau cek di weather account, di HP gitu misalnya, itu emang dia turun pasti suhunya. Nggak seperti di siang hari kayak gini gitu ya. The test gets harder every day. The test ujian itu gets harder. Semakin lama semakin sulit, harder perbandingannya every day. Saat ini terjadinya ya, bukan dulu, bukan nanti, belum. I get angry easily. Aku marah dengan mudah. Oke. Gitu ya. Yang intinya yang dilihat sini kata kerjanya nanti. Oke. Sekarang kita lihat rumusnya. Rumusnya, wazannya, gimana wazannya, rumus. Ada 7 subjek di bahasa Inggris, I, you, we, they, he, she, it. Oke. Nah, untuk di sini, di simple present tense, dia selalu pakai verb one. Verb one itu yang mana, Ustazah? Coba Ustazah lihatin dulu ya. Verb one itu yang mana? Di sini ya. Ya, yang udah chat. Oke. Waalaikumsalam. Ada apa? Ya. Balik lagi ya yang izin ke kamar mandi. Oke. Di bahasa Inggris itu kata kerjanya ada 2 macam. Dia beraturan kah atau nggak beraturan? Mungkin di bahasa Arab juga gitu. Kalau misalnya jamak. Jamak taksir itu berarti irregular verb. Karena dia nggak beraturan. Nggak ikut kaidah yang seharusnya. Tapi kalau regular verb berarti dia ikut pola. Dia ikut rumus. Jamak muannas salim, jamak muzakkar salim, musanna. Itu pasti ikut rumus. Rumusnya pasti tambahan ini dan itu. Di keadaan marfu, mansub, dan seterusnya. Tapi kalau di bahasa Inggris ya kurang lebih gini aja. Sama juga. Irregular berarti intinya dia harus dihafalkan. Karena enggak sesuai dengan kaidah yang sudah ada. Bentar ya.
Nah, tadi simple present tense yang dipakai adalah kata kerja yang di sini nih, yang di bagian presence ya, selalu entah itu di regular verbs atau di irregular verbs, berarti pakemnya pakai 3 ini, ya 3 kolom ini. Dan selalu ambilnya kalau simple present tense itu yang sini. Karena nanti kalau tense-nya beda lagi, itu nanti ambilnya kolom yang beda lagi. Ya, ini perubahan kata kerja. Fi'il madi misalnya kataba, nanti kalau di fi'il mudhari ya yakubu. Gitu aja. Dia perubahan di kata kerja sama aja ya. Makanya di sini lihat kalau saya untuk Ana berarti I sing very well. You juga sama, you sing. We, they juga sama, sing dan sing ya. Tapi kalau untuk he, she dan tambahan lagi untuk misalnya benda gitu ya atau non person, non human berarti dia it. Nah, kalau it gimana dong caranya? Kalau it berarti dia mengikuti third person singular, orang ketiga tunggal. Ini kan tadi yang he atau she itu he seperti huwa, she itu seperti hiya. Itu selalu di kata kerjanya, ini salah nih typo nih, harusnya ada s. Ya, karena rumusnya di simple present gitu. He sings very well. She dances very well, harusnya gitu. Tapi untuk I, you, we, they, entah kalau I orang pertama tunggal ya, mutakalim ya kan, Ana. Kalau you mukhatab. Nah, you ini orang kedua yang diajak bicara. You di bahasa Inggris bisa dalam bentuk singular, mufrad atau jamak. Tahu bisa? You-nya plural. Kalau we sama they udah pasti banyak, udah pasti jamak. Nahnu kan banyak orangnya ya. Huna juga sama, jamak. Oke, jadi ini kita bilang, kita katakan orang ketiga jamak. Gak ada perubahan di sing, di kata kerjanya sing, tetap sing semuanya nih, I, you, we, they, tapi he, she, it ada tambahan s, dan sis juga ada tambahan s. Ini he, sing, ini typo harusnya s, tambahin s. Oke, gampang ya. Terus tadi kata kerjanya yang diambil yang sebelah kiri, yang present, kolom pertama pasti. Oke, kenapa tadi dibilang regular verbs? Karena dia kata kerjanya ada tambahan ed dan ed lagi. Kalau di tense-nya, kalau di simple past kolom kedua sama participle kolom ketiga. Oke. Sedangkan yang irregular misalnya bear, lahir, itu nanti di past-nya bore. Oke, nanti yang participle pakainya yang born. Udah beda nih bear, bore sama born. Beaten. Ya kan? Terus apa lagi? Intinya dia beda. Ada sih memang yang sama kayak bad, hit, cast. Catch ini menangkap, catch jadi caught, jadi caught. Oke. Fall jatuh, jadi fell, jadi fallen. Feel merasa, sya'aro itu jadi felt, ya kan? Jadi felt lagi. Tapi kalau yang di regular yang sebelah kiri ini semua hanya tambahkan ed aja belakangnya. Kecuali yang akhirnya y, y itu nanti dirubah jadi i tambahin ed. Oke? Gitu. Terus sebentar. Sebelum masuk ke ini, saya mau liatin dulu rumusnya ya. Semua ada rumusnya. Oke. Yang gampang dulu yang to be. Karena dia ada dua. Yang satu kalau yang namanya verbal sentence, kalimat yang pakai kata kerja, kata kerjanya sifatnya action, berbuat sesuatu. Sama satu lagi yang predikatif yang nominal. Dan dia jadi nggak perlu pakai kata kerja. Udah kelihatan ya, Hot? Kita coba yang simple present tense yang pakai be. Be itu seperti kana yakunu kalau di bahasa Arab. Ya. Tapi ini bukan kananya, karena kana fi'il madhi. Nah, ini mungkin yakunu ya. Yakununya. Gitu. Ya, di sini perhatikan ada singular sama plural. Singular di I, you, he, she, it. Ada 3 jenis kan ya kalimat di bahasa Inggris. Ada affirmative kalimat biasa, kalimat positif. I am happy. Ya, negatifnya tambahin not aja. Kapan kita pakai be?
di simple present tense ya, I am happy. Kalau pasangannya ini untuk yang happy itu adjektif kata sifat. Not I am happy gitu ya. You are at school. Ini at school berarti menyatakan lokasi. Di mana letaknya gitu ya. Di mana kamu? Where are you? You are at school. How do you feel atau what do you feel? I'm happy. He is hungry. She is a nurse. It is big. Ini sama nih. A nurse. Ini profesi. Kalau profesi juga boleh pakai be. Kalau di bahasa Arab kita nggak ada ini ya, nggak ada to be kayak gini ya, nggak ada konjugasinya, nggak ada tasrif. Kita cuma bilang huwa mudarrisun atau hiya muhandisatun, hiya tabibatun kayak gitu-gitu. Jadi udah langsung mubtada sama khabar gitu ya. Tapi kalau ini enggak, ini ada kata kerjanya kayak gini. Terus kalau kita mau bikin kalimat negatif ya udah I am not sad, you aren't at home, he isn't thirsty. Thirsty haus ya. Dia nggak haus, she isn't a pilot, dia bukan seorang pilot. It isn't small, itu tidak kecil. Itu nanti it terserah mau table kayak mau lemari kayak pensil, buku, baju. Yang penting dia benda dan bukan manusia. Kemudian untuk subjek yang jamak, we, you, they itu semua pakai are. We are early, kami mubakiron early ya. You are students, they are quiet. Quiet ini silent, tenang, diam. Oke, lawannya ya noisy. They aren't noisy, mereka nggak berisik gitu ya. Mereka nggak berisik berarti mereka tenang. You aren't teachers, kamu bukanlah guru. Oke. Kalau bikin kalimat tanya gimana? Tinggal dibalik aja. Tadi be ini konjugasinya be, I am, you are, he is, she is, it is. Dipindah ke depan sebelum subjek. Jadi kalau afirmatifnya they are happy, jadi are they happy? Jangan lupa kasih question mark di belakang. Kalau mau dijawab pakai short answer, karena mungkin kayak istifham gitu ya di bahasa Arab. Naam atau la berarti yes they are, no they aren't. She is rich, dia kaya. Is she rich? Apakah dia kaya? Gitu. Contractions ini maksudnya karena dia bentuknya disingkat. I am not, he is not, you are not, disingkat jadi yang I am not mah nggak bisa. Ya di sini bagian ininya. Tapi kalau yang bisa he isn't, you aren't, we aren't, they aren't. Oke? Bentar, itu yang pakai be biasa aja. Kalau yang pakai kata kerja mana ya? Bentar. Ups. Ke-reload sendiri. Oh. Nanti ini saya share juga dan insya Allah. Oh ini mungkin bisa. Udah kelihatan? Ini kalau yang pakai kata kerja action verb. Action verb itu berarti dia melakukan sesuatu. Makan, tidur, belajar, ngerojaah itu melakukan sesuatu. Tadi kalau yang I am, you are, we are, he are, apa he is, she is, it is itu kan statif ya. Artinya dia menyatakan keadaan yang tidak berubah gitu pada saat ini. Dan dia nggak ada unsur melakukan perbuatan secara aktif, nggak ada. Tapi kalau simple present tense yang ini, yang verbal sentence, kalimat yang butuh kata kerja, contohnya kata kerjanya ini, like. Okay. Like, you like, I, you, we, they, itu tetap nggak ada tambahan S, kayak tadi sudah jelasin. Tapi kalau he, she, it, ini orang ketiga, goib, itu dia pakai tambahan S. Full form, bentuk yang tanpa di-contracted, tanpa disingkat, berarti I do not like kalau negatif ya. Ada tambahan do untuk I, you, we, they, tapi ada tambahan does untuk he, she, it. Jadi kita nggak bilang I doesn't like, enggak, tapi I don't like. I don't like misalnya Chinese. We do not like, jadi we don't like. Tapi kalau he, she, it doesn't.
She doesn't like me, misalnya gitu ya. Dia nggak suka sama aku, misalnya. Kalau kalimat tanya gimana cara bikinnya? Do. Ya diletakkan di depan. Karena dia ini kata kerja bantu namanya auxiliary verb. Dia keluar atau dia dimunculkan di kalimat. Kenapa? Karena dia dibutuhkan secara gramatikal. Gitu. Oke. Okay? Do I like you? Misalnya, do you like me? Does he like me? Does she like me? Dan seterusnya. Do we have to go there? Do you have to wear the uniform? Misalnya, do they have to do the homework? Dan seterusnya ya. Kalau terus kemudian variasinya kalau misalnya ditambahkan WH questions ini kata tanya ya sebenarnya. Ada kata tanya kayak isim istifham kayak mata, aina, maza, limaza gitu ya. Itu namanya WH questions. Ini jadinya what. Tambahin aja ke sini, tambahin ke do atau does-nya. Jadi what do you like? What do you like? I like noodles misalnya. I like fried noodles. Where does she live? He lives in Yogyakarta misalnya. Who lives here? I live here. How much is this? Nanyain harga. It's $50 misalnya. Why do you work so hard? Kenapa kamu kerja begitu keras, begitu giat? Because I want to be succeed. Ini kalau why pertanyaannya seperti limazah. Ya. Kenapa? Why do you work so hard? Because I want to succeed. Karena aku pengen berhasil. When does the train leave? Kapankah the train ini kan it ya. The train ini it. Ya, dia bukan orang. Berarti pakainya does. Ikut seperti he, she, it. Oke. Okay. Berarti when does the train leave? Berarti it leaves at misalnya 10. How often do they come? Oke. Okay. Nanti ada kata keterangan adverb of frequency. Kata keterangan yang menyatakan seberapa sering sesuatu itu dilakukan. Itu namanya adverb of frequency. Ada often, itu sering. Ada usually, biasanya, always, selalu, sometimes, kadang-kadang, never, nggak pernah, seldom, jarang. Kalau ada itu, berarti dia simple present tense. How often do they come? Seberapa sering mereka datang? Gitu. Oke. Ini kenapa yang who lives here ini nggak pakai do atau does? Langsung who lives here. Berarti kita langsung tahu nih, oh live-nya pakai S. Berarti nggak mungkin are you with they. Berarti dia harusnya he, she, it nih. It nggak mungkin ya. It kan untuk benda. Kemungkinan berarti he atau she. Who lives here? Siapa yang tinggal di sini? Gitu. He lives here atau can be anything. Jawabannya bisa apa aja. Contoh lain misalnya he likes Hollywood movies. Like kasih S belakangnya karena dia he. Tapi kalau we nggak perlu tambahkan S. We love tetap. Bukan we love, tapi we love the food in this restaurant. He cries each time they give him an injection. Dia menangis setiap kali mereka memberikannya sebuah suntikan. Setiap kali disuntik, dia nangis. Ya, kenapa cry-nya begini? Cries. Asalnya dia di verb 1 tadi, ingat di sini. Ya, di verb 1 yang berakhiran y, fry, dry gitu-gitu, berarti dia diubah jadi i. Terus tambahin es ya. Makanya cry jadi cries. Khusus untuk he, she, it. She juga gitu. Try jadi tries. He tries to talk to him but he won't listen. Dia mencoba berbicara kepadanya tapi dia tidak mau mendengarkan. They jump really high. Mereka melompat sangat tinggi. Oke, akhwat ada pertanyaan sampai sini hal min soal. 5 minutes left. I want to give you some exercise actually. Tunggu sebentar ya. Mafi soal? Clear? Paham tunnah? Ya sudah berarti aman. Oke, ini yang gampang mana ya? Tinggal sedikit lagi waktunya yang pendek-pendek aja. Nih, tambahan lagi. Kelihatan ya? Nah, ini nanti ini gampang nih kayak tadi tambahin S. Secara umum dia hanya tambahkan S untuk rules for third person singular. Ini yang berakhiran Y dijadiin IS, tambahin IS. Kalau berakhiran O
Kayak misalnya Raihani goes to school every day. Itu kan aslinya go. Tapi karena Raihani itu she, jadi goes. Wash nanti misalnya Hanin washes her clothes every day. Ya kan? Wash berakhiran SH berarti washes jadinya. Siapa lagi? Faza watches television. Faza never watches television. Faza nggak pernah nonton TV karena nggak penting, ya. Gitu. Oke. Jadi ya udah watches karena berakhiran CH jadi watches. Tapi kalau misalnya misalnya Faza's parents berarti parents kan bapak ibu ya, Umi Abi. Itu never watch television jangan dikasih ES ya, watchnya biasa aja. Mix jadi mixes. Dan seterusnya. Oke, gampang ya. Itu 3 minutes left. Masya Allah. Oke, lihat contoh ke sini. Susan drinks atau drink tea in the morning. Ayo, akhwat. Kalau Susan drinks atau drink, kira-kira? Ayo, sudah nggak bisa nanya satu-satu nih. Drinks ya, harusnya ya. Kan Susan. My sister doesn't play tennis. Doesn't, bukan don't. Karena my sister itu she, pakainya auxiliary verbnya does. Laura and Peter ini kalau misalnya dua, berarti dia seperti they. Pronounnya, kata gantinya seperti they. Mereka, whom. Berarti dia harus go tanpa ada tambahan es. You pakai do jelas. Do you like sausages? Apakah kamu suka sosis? What do you like? Ya, bukan what does you like. Nah, sekarang ini Annie and Laura berarti dua tadi whom. Berarti dia where do Annie and Laura live? Ya. They live in London. Ya, bukan lives. The rabbits, ingat ada S-nya berarti countable noun, ini plural. The rabbits like carrots. My cat, satu nih catnya. Berarti it, berarti harus likes. It sleeps in the kennel. Ini maksudnya anjingnya tinggalnya di sini. Kennel tuh yang ini. Berarti it sleeps, bukan it sleep. Oke. Gitu mungkin tinggal 1 menit lagi. Horor nanti dia tutup sendiri tiba-tiba time out. Nanti udah saya susulin tugasnya ya. Mungkin dari modul aja. Gak ada pertanyaan ini? No? No visual? Wadih? Wadih nggak? Jelas? Jelas, ya? Us. Oke, alhamdulillah. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan barakallahu fikunna. Oke, you may Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.